Baik, perkenalkan nama saya Ciela dari kelas MJ101. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas semester ganjil ekonomi mikro. Akan ada dua pembahasan, yaitu yang pertama mengenai langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah apabila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga, dan diulas dari sisi permintaan dan penawaran beserta contohnya. Kemudian pembahasan yang kedua akan mengenai pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kaitannya dengan kondisi pasar. Pembahasan yang pertama, langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga. Sebelumnya, kenaikan harga produk kebutuhan pokok merupakan masalah yang sangat sensitif, terutama bagi masyarakat kalangan bawah atau masyarakat kurang mampu, karena biasanya kenaikan atau lonjakan harga ini bisa menyebabkan masyarakat berdemo meminta menurunkan harga. Dan kemudian, langkah atau upaya yang pemerintah ambil bisa berupa intervensi secara langsung dan intervensi secara tidak langsung, yaitu bisa berupa pajak atau subsidi, price floor atau price selling. Yang pertama, ada intervensi secara langsung, yaitu price floor. Price floor adalah harga minimum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah di mana penjual dapat menawarkan atau harga minimum di atas harga keseimbangan pasar dan seringkali menyebabkan surplus. Biasanya price floor ini itu diterapkan pada produk pertanian, tenaga kerja, atau produk yang memiliki nilai strategis. Dan price floor ini juga lebih sering dilakukan untuk melindungi produsen dari penurunan harga yang terlalu rendah untuk meminimalisir kerugian. Nah, contohnya adalah harga beras anjlok karena panen raya menyebabkan overproduksi dan produsen dirugikan karena harga di pasar menjadi rendah. Nah, dari sisi penawaran dan permintaannya, kalau dari sisi penawaran, penerapan price floor ini membawa dampak positif bagi produsen karena harga yang ditetapkan lebih tinggi membuat produsen mendapat keuntungan lebih dan membuat produsen meningkatkan produksinya. Namun dampaknya pada permintaan akan terjadi surplus karena ketika harganya naik, produksinya banyak, kemudian masyarakat tidak mampu membeli barang tersebut, maka akan terjadi surplus atau kelebihan barang. Nah, ini ada grafiknya. Grafik garis price floor ini, dia itu ada di atas titik equilibrium price yang dampaknya pada garis supply ini, dia itu ke kanan atau dia naik. Nah, price floor ini biasanya hanya membuat harga menjadi lebih tinggi, meningkatkan harga, tapi tidak meningkatkan permintaan konsumennya. Nah, akibatnya ketika konsumen tidak membeli, maka barang menjadi tidak laku, kemudian tidak terserap. Nah, maka price floor ini kurang tepat apabila terjadi kenaikan atau lonjakan harga. Kemudian ada price selling, di mana harga maksimum resmi atau harga ini ditetapkan di bawah harga keseimbangan pasar dan menciptakan kekurangan atau kelangkaan biasanya. Dan price selling ini biasanya diterapkan untuk melindungi konsumen dari harga yang tinggi dan diterapkan pada barang-barang pokok.
Kali ini contohnya ada pada kasus kenaikan harga minyak goreng karena kelangkaan bahan baku. Dari sisi permintaan konsumen dipastikan akan meningkat, namun sangat rentan mengalami kelangkaan produk. Kemudian dampaknya pada penawaran memungkinkan produsen mengurangi produksi untuk meminimalisir kerugian atau keuntungan yang menurun. Kemudian ini ada grafiknya. Garis pre-selling ini dia ada di bawah titik equilibriumnya. Dampaknya pada garis supply ini dia ke kiri, dari kanan dia ke kiri, menyebabkan quantity supply atau penawaran rendah. Penawarannya tuh lebih rendah. Tapi dampaknya pada demand curve ini atau garis demand ini terjadilah quantity demand atau permintaan yang meningkat. Kemudian gap di antara quantity supply dan quantity demand ini menyebabkan shortage atau kelangkaan. Karena ketika permintaan meningkat, permintaannya meningkat, harganya tentu turun. Tapi eh, maksudnya ketika penawarannya menurun atau penawarannya lebih rendah, maka jumlah minyak yang ditawarkan ya akan lebih rendah juga. Nah, dari kelangkaan minyak ini tak jarang akan bermunculan eh, dampak-dampaknya seperti pasar gelap atau black market, kemudian akan menyebabkan antrian masyarakat panjang dan juga akan terjadi penurunan produksi dari produsen karena mereka tidak mau menjual barang dengan harga yang lebih murah untuk meminimalisir kerugian. Kemudian ada intervensi secara tidak langsung. Yang pertama itu ada subsidi. Penerapan subsidi pada bahan pokok akan sangat membantu masyarakat agar harga tetap terjangkau. Tentu saja akan membuat masyarakat kembali membeli barang apabila harganya terjangkau. Contohnya, penerapan subsidi ini ada pada subsidi beras dan subsidi LPG 3 kilo. Kemudian ada pada penerapan pajak, misal pemerintah menurunkan pajak impor bahan baku, maka akan menurunkan harga barang di pasar lokal atau domestik karena bahan baku yang lebih murah ini akan membuat harga yang dijual di pasaran juga tidak terlalu mahal. Nah, contohnya adalah penerapan PPN. Pemerintah bisa menghilangkan atau melakukan penghapusan sementara untuk membuat harga kembali stabil. Kemudian pada pembahasan yang kedua ini adalah berikan pendapat terkait keberadaan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kaitannya dengan kondisi pasar. Menurut Kompas.com, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan ini dibahas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, contoh kasus yang akan saya bahas kali ini itu adalah ketika KPPU menjatuhkan denda 28 miliar dalam kasus persekongkolan tender revitalisasi TIM. Nah, ringkasan kasusnya tidak perlu panjang-panjang. Intinya dari kasus ini adalah berkaitan dengan adanya dugaan persekongkolan tender pada revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM tahap 3. Nah, ada dua perusahaan yang terlibat, yaitu ada PT Pembangunan Perumahan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Dan mereka ini
terbukti bersalah karena mereka melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait penggandaan pekerjaan proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM. Nah, Majelis Komisi kemudian menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 16 miliar 800 juta kepada PT Pembangunan Perumahan serta sebesar 11 miliar 200 juta kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Tbk. Nah, kemudian apa kaitannya kasus tadi dengan kondisi pasar? Apa sih dampaknya dengan kondisi pasar karena kasus tadi? Yang pertama, persekongkolan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut akan menyebabkan pasar menjadi tidak adil, yang artinya satu pihak dapat menguasai tender tanpa adanya kompetisi. Karena ketika terjadi persekongkolan akan merugikan pelaku usaha lain juga, di mana pelaku usaha lain yang tadinya bisa berkembang menjadi tidak, dan pasar juga menjadi tidak terbuka karena mereka pernah persekongkolan itu hanya mereka berdua saja, berarti tidak tidak secara terbuka mengajak tender-tender yang lain. Intinya, persekongkolan itu membuat pasar menjadi tidak adil, tidak adanya kompetisi, dan menjadi tidak terbuka juga. Nah, peran KPPU dalam kasus tersebut adalah dia menjatuhkan denda berupa denda sanksi berupa 28 miliar. Artinya KPPU mengambil tindakan tegas dalam menindak kasus persekongkolan ini, di mana denda ini akan mencegah distorsi pasar. Dan sanksi dari KPPU ini sekaligus juga sebagai bentuk komitmen dan transparansinya, serta mereka juga memastikan bahwa proyek ini berjalan secara efisien dan positif. Artinya mereka ada dalam lingkungan usaha ini. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.